Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Darwin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yang ditulis oleh Dayura Dalida Yulia, yang berjudul Kusiksa Istriku Sampai Gila. Sebelum berangkat kerja, Mas Amir berpesan padaku sekali lagi untuk tidak berani-berani membuka atau mencari tahu apa yang ada dalam kamar keempat. "Kalau sampai kamu berani, aku kasih hadiah nanti malam," ucapnya. Aku tahu daripada kata dia, kalau saja tak ada orang lain yang lewat, ia akan berkata hukuman. "Wah, berani. Apa itu, Mir? Hadiah apa nih?" Ujar ibu-ibu yang baru saja belanja sayur. Mas Samir tertawa. Ia mengusap sampai wajahku seolah dia sangat mencintaiku. "Hadiahnya rahasia dong, Bu," katanya. "Yang berani biar dikasih hadiah sama Amir," goda ibu itu. Aku tersenyum pahit. Daripada berpesan, Mas Amir lebih tepatnya sedang mengancam. Pada siang harinya, saat Mas Amir bekerja, aku merasakan mual secara tiba-tiba. Berlari cepat ke kamar mandi untuk muntah. "Kayaknya aku masuk angin," ujarku. Ketika aku terbaring lagi dan bermain ponsel, 2 jam kemudian aku mengalami mual lagi dan muntah. Sebelum makin parah sakitku, aku keluar rumah untuk membeli obat di apotek. "Kemana, Ti?" tanya Mbak Isa bersama anaknya. Sepertinya baru pulang menjemput anaknya sekolah. "Ini mau ke apotek beli obat, Mbak. Mal-mal terus hari ini. Kayaknya masuk angin deh," jawabku. Jangan-jangan kamu hamil, Ti?" "Hamil?" "Iya, udah berapa bulan kan pernikahanmu sama Amir? Bisa jadi kamu hamil loh. Coba nanti sekalian beli tes pack juga. Jadi kalau kamu hamil, obat itu gak usah kamu minum. Kalau enggak, ya obatnya bisa kamu minum," saran Mbak Isa. "Ya sudah, Mbak pulang dulu ya." "Oh iya, Mbak." "Ya," jawabku dengan bingung. Entah kenapa, aku malah tidak terpikirkan tentang hamil. Tetapi setelah Mbak Isa memberi saran, aku justru percaya pada perkataan Mbak Isa. Aku membekap mulut sembari melihat hasil dari tes pack yang menunjukkan hasil positif. Wah, positif. Kusentuh perutku yang masih lumayan rata. Berpikir, bagaimana kalau Mas Amir tahu apa yang akan ia lakukan padaku? Dia akan berubah baik atau malah bertambah buruk? Ucapan Mas Amir tentang bapak dan ibu saja belum aku temukan jawabannya bagaimana. Mungkin aku rahasiain ini dulu dari Mas Amir. Sekitar jam 7 malam, mobil Mas Amir datang. Aku baru saja menggelar sajadah, bersiap akan sholat. Tapi mengingat kemarahan Mas Amir kemarin, soal aku tak menyambutnya. Kusempatkan membuka pintu untuk menyambut Mas Amir pulang. Melihat aku memakai mukena, Mas Amir seperti tidak suka. Ia meninjau dari atas ke bawah lalu berkata, "Buatkan aku kopi. Siapkan air mandiku." "Iya, Mas. Nanti dulu ya, aku sholat dulu." Mas Amir menutup pintu lalu mendorongku ke tembok, mencengkram kuat pipiku. Sehingga tak kuasa mataku memerah dan berair karena saking takutnya. "Aku bilang, buatkan aku kopi, siapkan air mandi." Rasa sakit di pipi membuatku harus mengangguk, barulah cengkraman itu lepas. Aku melepas mukena dan menyiapkan apa yang diminta Mas Amir. Sambil menunggu air mendidih, dalam hati aku bertanya-tanya, apa yang terjadi sama Mas Amir? Kenapa dia sekarang berubah sejauh ini? Kuedarkan pandang menatap pintu kamar keempat. Ada apa sebenarnya dari kamar itu? Mas Amir duduk menyandar di kepala dipan, beralaskan bantal. Aku mendekat untuk bertanya. "Mas, apa maksud kamu soal bapak dan ibu?" tanyaku, duduk perlahan di sampingnya. Mas Amir melirik ke arahku dan mengusap belakang rambutku. "Nurut aja ya sayang," katanya. Dia membuka kancing bajuku satu persatu. Dan malam itu, Mas Amir bermain begitu kasar.
Aku sampai menangis. Di saat Mas Amir bermain sambil menjambak rambut dan mencekik leher. Sungguh tersiksa malam ini. Karena aku belum sholat, walau malam pun aku tetap mandi. Ketika selesai mandi, Mas Amir baru saja membuka pintu kamar. "Mau kemana, Mas?" Dia berhenti melangkah, menatapku seolah aku salah sudah bertanya. "Jangan ikut campur." "Astagfirullah, Mas Amir." Ia keluar rumah dan suara pintu dari arah dapur terdengar dibuka lalu ditutup. Mas Amir masuk ke kamar keempat. Kali ini apa yang akan ia lakukan? Apa akan sama seperti malam-malam sebelumnya? Ingin tahu apa? Aku hanya bisa menerka kalau apa yang akan Mas Amir lakukan tak jauh seperti kemarin-kemarin. Aku paham kalau ada sesuatu yang dilakukan suamiku. Ku gelar sajadah yang sempat aku lipat lagi karena Mas Amir ingin dulu dilayani, lalu melakukan sholat. Dalam akhir sholatku, aku memohon kepada Allah agar diberi petunjuk tentang apa yang sedang Mas Amir lakukan. Juga apa kaitannya dengan bapak dan ibu. Selepas sholat, ku buka Al-Quran dan mengaji. Suara bersih seperti teriakan wanita yang marah terdengar dari arah kamar keempat. Bau gosong mulai tercium menyeruak. Brak! Aku tersentak kaget di saat suara gebrakan pintu yang beradu dengan tembok. Derap langkah cepat terdengar juga menghampiri ke sini. Sembari mengaji, aku menebak itu Mas Amir atau sosok lain. Pintu dibuka dengan cara digebrak. Aku segera menoleh ke pintu dan menyudahi ngaji yang tidak sampai setengah halaman. Mas Amir berdiri di pintu, matanya melotot. Kulepas mukena bagian atas dengan sangat was-was. Tiba-tiba saja, lenganku dicengkeram, ditarik kasar oleh Mas Amir. Sontak, secara tak siap, aku berdiri. Mas Amir mencekik leherku, memepetkan aku ke tembok. "Aku sudah menahan lama. Kubiarkan kamu, justru malah jadi lebih kurang ajar." Ujar Mas Amir sambil terbatu-batuk dan berusaha melonggarkan cengkeraman tangannya. Aku bertanya dengan susah payah. "Maksud kamu apa, Mas?" "Kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi sama bapak dan ibumu?" Karena tak bisa menjawab dengan suara, lantaran tenggorokanku begitu sesak, aku menggeleng. "Bapak dan ibumu sudah aku jadikan tumbal untuk aku menang dalam pemilihan caleg ini." Rasanya telinga hampir tuli. Kulebarkan mata dengan bulir-bulir yang mulai menutupi pandangan. Dadaku sesak dan sakit mengetahui apa yang dikatakan Mas Amir. "Kalau kamu masih mau tetap hidup, turuti kata-kataku. Jangan lagi kamu mengaji di sini. Kalau mau mengaji di rumah orang tuamu saja sana." Ia melepaskan cengkrama di leher ini dengan cara menyentak. Aku segera mengambil napas dalam-dalam dan terbatu karena tenggorokan sempat terasa kering. Mas Amir lalu menjambak rambutku supaya aku bisa mendongak menatapnya. "Dengar baik-baik ya Siti. Jangan juga kamu berani bilang soal ini ke orang-orang atau ke siapapun. Kalau kamu sampai berani, tunggu saja dan lihat apa yang bakal aku lakuin ke kamu. Ngerti?" Aku tidak menjawab, hanya memejam karena di akhir ucapan yang menyentak di depan wajah. Mas Amir melepas jambakan, lalu mulai membaringkan tubuh di kasur, membiarkan aku yang masih kesakitan menangis. Tubuh yang menyandar tembok melorot lemas bersimbuh di lantai. Jika benar yang diucapkan Mas Amir tentang bapak dan ibu, artinya pernikahanku lah yang sudah membunuh mereka. Sembari terisak, aku merayap ke tempat tidur, terbaring miring berlawanan arah dari Mas Amir. Mengingat kembali semua kejanggalan-kejanggalan ketika bapak dan ibu yang tiba-tiba sakit dan langsung pergi. Harusnya aku paham dan bisa sadar atas kejanggalan itu. Tapi meskipun sadar pun, aku tidak akan pernah sempat terlintas jika dalang dari semua itu adalah Mas Amir, suamiku sendiri. Dalam kesedihan ini, lelah dan syok, akhirnya mataku bisa terpejam untuk lelap. Aku berada di dalam kamar keempat. Di sana aku melihat sosok wanita bermahkota yang sedang duduk tenang di sisi ranjang. Mata wanita itu memejam. Mas Amir membuka pintu, dan barulah ia pun membuka matanya melihat ke arah Mas Amir.
Keduanya saling bertatapan. Lalu Mas Amir menyalakan dupa yang aku lihat saat aku menerobos masuk ke kamar ini. Setelah asap dupa merayap ke udara, Mas Amir mulai menanggalkan semua pakaiannya. Mas Amir mendekati si wanita dan mulai menyentuhnya, mencumbunya, dan ia melakukan lebih dari itu. Aku yang berdiri hanya bisa menangis menahan sakit juga cemburu. Sampai aku terkejut sebab mendengar suaraku yang meneriaki Mas Amir dari luar rumah. Dilihat dari setelan bajuku yang aku pakai, itu saat bapak meninggal. Mas Amir menoleh ke pintu dan wanita yang sudah tak berbusana itu berkata, "Sudah kuterima tumbalmu," ujarnya. Mas Amir tersenyum. Ia segera mengambil baju yang berserakan di lantai. Dia kemudian mengenakan lalu keluar menemuiku. Azan subuh membuatku terbangun. Ternyata itu semua mimpi. Tetapi dari mimpi tersebut, aku seperti diberi jawaban atas permintaanku. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Mas Amir. Ia membuat bapak menjadi tumbalnya. Kalau begitu, ibu pun sama. Lagi dan lagi, tangisku luruh. Mas Amir, ia begitu tega dan jahat. Aku tetap bangun untuk menyiapkan sarapan Mas Amir. Biasanya, aku akan bertanya makan apa dan akan pulang jam berapa. Tapi kali ini, aku enggan untuk menanyakannya. Langsung saja aku sediakan, dan untunglah Mas Amir tak protes soal masakan yang terhidang. Waktu berjalan begitu saja, sampai perut yang mulanya rata mulai membuncit. Aku belum sempat periksa ke dokter. Dari terakhir kali aku tes pack, gumamku. Siang itu aku putuskan untuk periksa ke dokter kandungan. Kandungan ibu sudah memasuki usia hampir 4 bulan. Kandungan ibu juga alhamdulillah kuat. Jangan stres, jangan banyak pikiran, dan banyak makan makanan yang sehat ya bu, kata bu dokter. Aku mengiyakan. Bagaimanapun, agak sulit menyembunyikan kehamilan yang kian membesar dari suami seperti Mas Amir. Dari mana Tih? Tanya Mbak Isa. Aku yang akan membuka pintu terhenti lagi. Bingung harus menjawab karena tak mau kehamilanku ini diketahui orang lain. Habis beli keperluan mingguan Mbak, jawabku. Terpaksa mengarang. Mbak sendiri habis dari mana? Mau jemput anak sekolah. Gimana soal tes kemarin? Apa hasilnya Tih? Aku belum tes Mbak, jawabku. Berbohong lagi. Loh kenapa? Dicoba barangkali positif. Iya Mbak, nanti saya tes ya. Suara ketukan pintu membuat aku harus meninggalkan masakan untuk membuka pintu. Laila pulang tanpa mengabari lebih dulu, yang membuat aku kaget. Dia pulang tidak sendirian, tetapi membawa seorang pria. Mbak, kenalin, ini Mas Aldo, calon suami aku. Calon suami? Iya Mbak, kami udah pacaran hampir mau 7 tahun. Mas Aldo, ini Mbak Siti. Mbakku, sekarang aku cuma punya Mbak Siti aja. Pria itu tersenyum, lalu mengajakku bersalaman untuk mengucapkan namanya. Aku gak izinin adik kamu tinggal di sini, ujar Mas Amir. Setelah kuucapkan meminta izin Laila yang tidak bisa tinggal serumah di rumah almarhum bapak dan ibu. Tapi mereka gak bisa tidur satu rumah tanpa ada yang ngawasin Mas. Kalau gitu, kamu yang tinggal di sana. Temani adikmu, asal jangan di sini. Dan ingat, jangan sampai kamu bicarakan soal apa yang kamu tahu di sini ke mereka. Di hadapan wajahku, dia mengangkat jari telunjuk, menunjuk pada mataku dengan tatapan yang sama sekali tidak aku temui lagi cinta. Aku tinggal di rumah almarhum ibu dan bapak, sekamar bersama Laila, sementara Aldo tidur di kamar lainnya. Kebiasaan saat malam, aku pasti mual, sehingga harus berlari terburu-buru ke kamar mandi, dan itu menarik perhatian Laila. Mbak gak apa-apa? Dari balik pintu kamar mandi, Laila bertanya. Aku menyeram toilet, membasuh mulut, dan saat kubuka pintu, Laila berdiri di sana. Ia menatapku dengan khawatir, memperhatikanku, sampai raut wajah khawatir itu berubah jadi senang. Mbak Siti hamil? Langsung kebekap mulutnya, takut Aldo mendengar. Jangan bilang keras-keras. Dia melepaskan tanganku dari mulutnya. Kenapa?
Wajar dong, kan Mbak udah punya suami. Kamu gak ngerti situasinya. Maksudnya gimana Mbak? Mbak minta tolong rahasiain kehamilan Mbak dari siapapun, termasuk Mas Amir. Kenapa Mbak? Pokoknya kalau kamu peduli sama Mbak minta tolong sama kamu. Laila dan Aldo ikut aku mengantar sarapan untuk Mas Amir. Niatnya ingin memperkenalkan calon suami Laila. Laila dan Aldo ikut aku mengantar sarapan untuk Mas Amir. Niatnya ingin memperkenalkan calon suami Laila. Mas Amir gimana kabarnya? Tanya Laila. Tak kusangka saat itu Mas Amir berubah penuh senyum menyambut adikku dan Aldo. Ini siapa lah? Ini Mas Aldo, calon suami Laila Mas. Kemudian Aldo dan Mas Amir saling berjabat tangan. Udah pada sarapan belum? Tanya Mas Amir. Nanti aja, gampang. Jawab Laila. Sayang, siapin piring, kita sarapan bareng. Kata Mas Amir mencium keningku. Dan sungguh aku yakin sekali ini hanyalah pencitraan. Walau begitu, tetap aku siapkan dan patuhi apa perintahnya. Kami semua sarapan bersama di rumah Mas Amir. Suamiku selesai lebih dulu karena harus cepat berangkat kerja. Kalian sarapan dulu sampai kenyang. Aku berangkat kerja dulu ya. Mas Amir mencium pipiku saat aku masih duduk. Aku tinggal dulu ya sayang. Ketika Mas Amir keluar, terdengar sapaan dari seseorang pada Mas Amir. Awalnya aku biarkan, tetapi saat ku dengar orang itu seperti menyebut namaku, gegas aku keluar. Ti? Nah, ini istrimu. Gimana Ti? Udah dites? Tanya Mbak Isa. Aku kebingungan saat Mas Amir menatapku penuh tanya. Belum. Suruh istrimu tes atau bawa ke dokter Mir. Barangkali ya hamil. Oh, ya Bu. Makasih sarannya. Balas Mas Amir. Tak lupa senyuman manis yang selalu jadi andalan. Bu Isa pergi. Dan kini Mas Amir melihatku dengan kepala yang sedikit dimiringkan. Jujur, itu sangat membuat tidak nyaman. Jika saja tidak ada Laila dan Aldo, jika saja tidak karena waktu jam kerjanya, Mas Amir pasti sudah melakukan sesuatu padaku. Dan melihat jam tangan dan mengusap sebelah pipiku. Kita lihat nanti malam ya sayang, ucapnya. Mungkin bagi siapa saja yang lihat akan merasa Mas Amir orang yang romantis. Tapi bagiku, setiap kata manis yang ia ucapkan padaku adalah hal mistis. Tidak seperti biasanya, Mas Amir mengirimku pesan. Dan pesan itu berisi, nanti malam ajak Laila tidur di rumah, karena kamu juga harus temani aku tidur di rumah. Kenapa Mbak? Tanya Laila. Oh ini, Mas Amir nyuruh kamu sama aku untuk nanti malam tidur di rumah. Jadi Aldo nanti malam tidur di sini sendirian gak apa-apa? Gak apa-apa Mbak. Tapi kenapa tangan Mbak gemetar? Ujar Laila. Langsung kusembunyikan tangan di bawah meja sambil menggenggam erat ponsel. Oh udah biasa. Akhir-akhir ini Mbak jadi sering tremor. Saat yang tak ingin aku alami pun tetap terjadi di kamar. Mas Amir pulang tanpa melepas kemejanya dan ia menyodorkan padaku tes pack. Ini tes sekarang. Perlahan, dengan enggan aku akhirnya mengambil benda itu dari tangannya. Saat tes, Mas Amir berdiri di pintu, menunggu dan aku tak bisa mengelabuinya. Begitu hasilnya muncul, seperti semestinya aku memejam kuas sambil menunduk. Kamu mau coba rahasiain ini dari aku kan? Tanyanya, gelengan kepala sebagai tanggapanku. Mas Amir menyentuh bibirku. Lagi-lagi, ia menyeringai, entah apa yang dipikirkan olehnya. Semalam Mas Amir tidak melakukan apapun pada aku. Namun saat bangun tidur, tubuhku terasa lebih lesu dan sakit. Mbak kenapa? Tanya Laila. Ketika kami berjalan bersama ke rumah bapak dan ibu untuk mengantarkan makan pada Aldo. Gak apa-apa, kayak kurang sehat aja, jawabku. Mau periksa ke dokter? Gak usah lah, nanti juga sembuh. Tapi Mbak lagi hamil loh. Shh. Kutempelkan telunjuk di bibirku, memberitahu Laila agar tidak membahas ini di jalan. Walau sebenarnya tak guna lagi
sebab Mas Amir sudah tahu. Aku menemani Laila dan Aldo untuk mengurus pernikahan mereka yang sengaja dibuat sangat sederhana. Pernikahan itu dilangsungkan di KUA tanpa menghadirkan teman dan kerabat lain. Bahkan orang tua Aldo hanya menyaksikan lewat video call dan aku juga Mas Amir sebagai saksi. Laila menikah dengan wali hakim. Karena Laila dan Aldo yang sudah menjadi suami istri, mereka tinggal di rumah peninggalan bapak dan ibu untuk sementara sebelum kembali keluar kota. Malam itu, entah kenapa perutku terasa begitu sakit. Aku mengerang kesakitan dan baru kusadari ternyata Mas Amir tidak ada di samping. Perlahan aku bangun duduk secara susah payah, panik dan takut saat merasa sesuatu yang hangat merembes tak tertahan dari bagian bawah. Gegas aku berdiri, lalu melihat darah mengalir dari ujung celana piyama tidur yang aku kenakan. Mas Amir, tolong! Sakit yang hebat, juga darah tak berhenti mengalir sampai membasahi lantai. Kepalaku pusing, hingga semua menjadi kabur berubah seolah rumah berputar. Saat aku sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Terdengar seseorang mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah, dan saat aku lihat, itu Laila. Mbak, akhirnya Mbak Siti sadar juga. Ia memelukku erat seraya menangis. Aku kenapalah? Mbak pingsan selama 2 hari, tutur Laila. Lalu Mas Amir dan Aldo masuk ke ruangan itu. Kenapa aku bisa pingsan selama 2 hari? Tanyaku, sampai aku ingat bagaimana darah mengalir keluar dari ujung celana waktu itu. Sebelum aku menanyakan kejelasan, Mas Amir mendekat dan ia memelukku. Sabar ya sayang, kamu harus kuat. Apa maksudmu, Mas? Aku mendorong tubuh Mas Amir sampai pelukannya terlepas. Tih, kamu keguguran, ujar Mas Amir. Dek, sejenak aku seperti lupa untuk mengedipkan mata. Aku keguguran. Dengan wajah sedih, Mas Amir mengangguk. Bulir-bulir hangat mulai meluncur mengusap pipi. Bagaimana tidak, anak yang aku rahasiakan dan kujaga justru pergi juga. Kebahagiaan dan pernikahan ini semakin hari aku rasakan perlahan hilang. Apalagi saat Mas Amir mulai tidak mengizinkan aku untuk keluar rumah dengan bebas. Mau kemana? Tanya Mas Amir. Aku mau ke rumah, mau ketemu Laila, Mas. Tetap di rumah, jangan kemana-mana. Mas Amir yang siap berangkat kerja kembali ke kamar sebentar. Ia mengambil kunci dan menunjukkan padaku. Mulai sekarang, kamu harus terus di rumah sampai aku pulang. Mas Amir sudah siap. Kami menoleh ke arah sopir pribadi Mas Amir. Sekarang ia kemana-mana selalu dengan sopir. Tunggu di luar sebentar ya Pak. Sebentar lagi saya siap, kata Mas Amir. Ingat, untuk jangan berani-berani masuk ke kamar itu. Dan jangan kamu bilang macam-macam sama keluargamu. Setelah mengatakan itu, Mas Amir keluar, mengunci pintu dari luar, membiarkan aku tetap di dalam rumah sendirian, tanpa bisa kemana-mana. Telepon dari Laila masuk. Dia menelpon sambil terus memanggil di depan pintu. Aku tidak bisa membukanya, karena tak punya kunci. Semua kunci dibawa oleh Mas Amir. Sudah ketiga kalinya, Laila menelpon, tapi aku tak sekalipun mengangkat panggilannya. Bulan berlalu, aku yang mulai terbiasa dengan kekasaran Mas Amir telah kembali hamil. Seketika, ada secuil harapan yang tak berpikir kalau sebentar lagi aku akan dapat teman kecil di rumah ini. Bulan ini kamu udah haid belum? Tanya Mas Amir. Setiap bulan ia selalu menanyakan itu, memastikan aku sudah halangan apa belum. Dan baru aku sadari kalau hari ini aku sudah terlambat datang bulan 2 minggu. Belum, jawabku. Mbak Siti, suara seruan dari Laila. Mas Amir dan aku berjalan keluar. Kamu mau kemana? Tanyaku. Melihat Laila yang rapi bersama Aldo yang membawa 2 koper besar. Mbak, aku sama Mas Aldo pamit pulang dulu ya. Orang tuanya Mas Aldo pengen ketemu aku, Mbak. Kapan kamu pulangnya? Gak tahu, cuma sebentar.
nanti aku jenguk Mbak lagi. Lumayan, di sana juga ada job. Akhir-akhir ini, aku tidak bisa bertemu Laila sesuka hati. Harus izin dari Mas Amir. Walau kepergian Laila akan membuat aku kesepian, tapi hal baru yaitu aku akan segera punya teman kecil baru dari anak yang aku kandung. Ya udah, hati-hati ya. Mbak tunggu kamu di sini. Iya Mbak. Mbak juga harus jaga diri baik-baik ya. Mas Amir, aku titip Mbak Siti. Iya, Mbakmu aman sama Mas di sini. Balas Mas Amir, memeluk pinggangku, mencium pucuk kepalaku untuk meyakinkan. Walau aku belum memastikan hamil atau tidak, aku punya naluri kuat kalau aku memang sedang hamil. Seminggu dari kepulangan Laila dan Aldo keluar kota, Mas Amir bertanya lagi. Sudah haid belum? Belum Mas. Kalau gitu, kamu cek. Ia menyodorkan alat tes dan aku menerimanya. Hasilnya positif, sesuai dengan dugaanku. Aku hamil lagi. Bagus, kata Mas Amir. Ia tersenyum. Namun seketika, aku punya firasat buruk tentang Mas Amir. Hidup itu memang seperti roda yang berputar. Kali ini Mas Amir terjerat kasus korupsi dengan nominal yang cukup besar. Ada beberapa polisi yang datang menjemput. Mas Amir dengan wajah santai dan penuh senyum langsung masuk ke dalam mobil polisi. Sebelum masuk, aku yang berdiri di teras dipeluk olehnya. Itu karena banyak pasang mata yang menyaksikan. Kamu tenang ya sayang, semua akan baik-baik saja, katanya. Padahal aku tak mengucapkan satu kata pun kalimatnya. Mas Amir pergi dengan para polisi. Seperti perkataan Mas Amir, ia kembali pulang, entah bagaimana dia menangani itu. Sial, kasusku sudah terlalu besar. Aku mendengar Mas Amir mengoceh sendiri di dapur sembari minum. Duduk di kamar, seolah aku tak mendengar apapun. Kusap perut sebagai bentuk menyayangi janin yang ada di dalam perut. Mas Amir masuk ke kamar, lalu melihatku yang tak sengaja juga melihatnya. Apa? Kamu gak usah lihat aku. Tidur aja sana, sentaknya. Ujian belum juga berhenti untuk mengguncang mentalku. Lagi dan lagi. Ketika aku akan sholat subuh, perut merasa sangat kram, sakit. Aku memegangi perut, seraya melirik ke arah tempat Mas Amir tidur. Kejadian berulang yang membuat aku merasa tidak beres. Mas Amir tidak ada di kamar. Suara tawa wanita terdengar dari arah kamar keempat. Seperti biasa, seolah sudah hafal. Aku memaksa berjalan ke sana, walau dengan membungkuk, sebab perut sakit sekali untuk dibawa berdiri tegak. Mas Amir. Sambil mengetuk pintu, aku memanggil lemah. Karena tak kunjung dibuka, aku iseng menggerakkan knop pintu. Siapa sangka, pintu ternyata tidak terkunci. Karena saat aku membuka pintu, aku sembari bersender pada pintu itu. Sehingga waktu knop pintu kugerakkan, aku terbanting bebas lantaran pintu yang langsung terbuka lebar. Tambah sakit, aku yang jatuh miring melintas Mas Amir dengan sosok wanita cantik menoleh padaku. Mulut Mas Amir dan wanita itu penuh darah, juga tangan mereka seperti memegang sesuatu. Ketika aku perhatikan lebih seksama, itu adalah tubuh janin. Tak kuat melihat pemandangan itu, kepalaku pusing dan aku terjatuh hingga pipi saling menempel dengan keramik. Mata merasa silau, perlahan terbuka. Aku berada di rumah sakit. Mas Amir, kenapa aku di sini? Siti, kamu keguguran lagi, ujar Mas Amir. Apa? Keguguran lagi? Kaget sekali. Aku telah kehilangan calon bayiku sebelumnya, dan kini aku harus kehilangan sekali lagi. Pulang dari rumah sakit, aku seperti tidak ada semangat untuk menjalani hari. Mas Amir telah berubah jahat. Dia sudah jauh sekali dari Mas Amir yang aku kenal. Atau memang sebelumnya aku belum mengenalnya secara benar. Tidak boleh keluar sesuka hati. Aku harus berada di dalam rumah setiap hari. Seperti terisolasi, terkurung, terpenjara dan sepi. Seminggu setelah aku keguguran, Mas Amir dengan tidak punya perasaan meminta jatah ranjang. Jelas aku menolak. Mas, aku baru aja keguguran. Bahkan aku masih merasa sakit.
bukan hanya sakit tubuh, tapi hati, Mas. Bisa nggak kamu ngertiin aku? Kita habis kehilangan calon anak kita. Itu 2 kali, Mas. Apa kamu sama sekali nggak ngerasain sedih? Tanggapan hangat dan maklum jelas tidak terlukis di wajah Mas Amir. Ia malah tertawa, seolah aku baru saja melucu. Siti. Aku menggeleng, tidak paham kenapa dia seperti itu. Berani kamu nolak aku, Siti? Tapi aku beneran, Mas. Beneran sakit, Mas. Plak. Menjadi spontan saat tamparan mendarat telak di sisi wajah kiriku. Telingaku juga seperti tak mendengar jelas di bagian kiri dan pipi juga panas. Di antara rambut berantakan yang menutupi wajah, aku melirik Mas Amir. Dia menarik bajuku, mendorong aku ke kasur hingga tengkurap. Lalu disobeknya baju dan celana karena aku terus memberontak. Aduh, Mas jangan, Mas. Semua kain telah hilang dari badan, bahkan bra juga telah ia tarik dan lempar ke sembarangan arah. Aku memeluk diri menatap suami yang justru bagai preman brengsek yang tengah memperkosa wanita. Mas Amir tetap meminta haknya, melakukan dengan kasar, hingga aku mengadang kesakitan. Sudah itu, dia tak cukup menyiksa mencekik leherku di tengah aksinya. Siti, biar ku beritahu, ucapnya. Aku menangis sambil berusaha menahan gerakan kasar dengan tangan, walau justru tenagaku kalah. 2 calon bayimu sudah aku berikan kepada Nyi Sulis. Dia sudah memakannya. Dialah yang sudah menyelamatkan aku dari kasus korupsi itu. Dan karena calon bayi kita, dia juga sudah menyenangkan Nyi Sulis. Sampai Nyi Sulis terus membuat aku tidak kekurangan uang. Apa katamu, Mas? Kamu tega, Mas? Mas Amir tertawa di tengah tangisku yang kesakitan dalam kukangannya. Bukan cuma nyawa bapak dan ibu yang sudah Mas Amir tumbalkan. Dia bahkan tega menumbalkan nyawa calon anaknya sendiri. Saat melihat dia memakan janin dengan seorang wanita, ternyata ini jawabannya. Mas sakit, Mas, teriakku. Mas Amir membekap mulut dan terus melanjutkan sisaan itu padaku hingga selesai. Dia bahagia menyiksaku. Aku menderita dalam segala bentuk luka. Aneh sekali, sudah hampir lebih sebulan aku susah sekali memberi kabar Mbak Siti. Gimana? Bisa dihubungi Mbak Sitinya? Tanya Mas Aldo, sambil terus menatap deretan pesan dan panggilan tak terjawab juga tak dibaca. Aku menggeleng lesu. Ada apa ya, Mas, sama Mbak Siti? Mungkin dia sibuk ngurus keperluan suaminya. Suaminya kan orang penting. Tapi masa iya sampai gak bisa buka pesan dan gak bisa ditelepon hampir sebulan ini. Walau sesibuk apa, kemarin-kemarin masih bisa dihubungi, Mas, walau slow respon. Kuketuk pintu rumah Mas Amir, seraya memanggil Mbak Siti, tetapi tak ada jawaban sama sekali. Assalamualaikum, Mbak Siti. Mbak, Mas Amir, Mas. Laila ya? Tanya warga yang ku kenal. Iya Bu. Kemana ya Mbak Siti? Aku panggil dan pencet bel sampai ketuk-ketuk pintu, tapi kok gak ada sautan. Gak tahu mulai kapan, Siti udah gak pernah keluar lagi. Dia kayak orang linglung. Kalau gak salah sih, semenjak dia keguguran kedua kali, ucapnya. Hah? Keguguran 2 kali? Iyalah, dia kayaknya di kamar, tapi gak pernah mau keluar. Coba kamu tunggu Amir pulang, biar bisa ketemu Siti. Oh iya Bu, aku tunggu Mas Amir aja di rumah. Apa yang terjadi pada Mbak Siti sebenarnya? Pintu rumah peninggalan bapak dan ibuku buka lebar. Tapi begitu aku menginjak lantai langsung dengan kaki, terasa kalau lantai sudah lama tidak disapu. Mbak Siti udah gak pernah bersih rumah ini, gumamku. Aku jadi tidak sabar untuk bertemu dengan Mbak Siti, untuk menanyakan apa yang sudah terjadi padanya. Mobil Mas Amir terparkir di halaman rumah, baru saja, dan aku bisa melihat dari depan rumah. Supirnya keluar, dan Mas Amir pun keluar. Aku segera keluar, menutup pintu, dan berlari ke arahnya. Mas Amir, seruku, saat ia akan masuk ke pintu. Supirnya hampir menghalangi aku mendekat, jika saja dia tidak akan pernah melihat aku sebelumnya. Laila? Mas, Assalamualaikum Mas. Segera aku raih tangannya untuk memberi salam bahkan sebelum ia menjawab. Mbak Siti ada Mas?
Mas Amir tampak gagap menjawab, "Ada di dalam." Aku tersenyum dan langsung masuk. Sembari memanggil nama Mbak Siti, karena tak ada sautan, secara inisiatif ku ketuk pintu kamar. Aku ingin membukanya langsung, tetapi sudah didahului oleh Mas Amir. Dia membuka pintu dan tampak wanita agak kurusan dari terakhir aku lihat. Dia sedang tiduran dengan selimut yang hanya sampai pinggang, juga menghadap membelakangi pintu masuk. "Mbakmu setelah keguguran, dia jadi sering nyakitin diri sendiri," kata Mas Amir. Aku tertegun. Dengan pelan ku hampiri Mbak Siti yang terbaring. Mbak Siti, ini aku Laila Mbak. Aku pulang," ujarku. Mbak Siti tidak juga menoleh. Aku duduk di belakangnya, lalu perlahan menyentuh lengannya, sedikit menarik agar ia berbalik. "Mbak Siti." Mas Amir berdiri di pintu, memandang sedih ke arah kami berdua. Mbak Siti menoleh. Aku terkejut bukan main. Mbak Siti menjadi lebih kurus, lalu pandangan matanya pun seperti orang yang tidak mengenali dirinya lagi. Dia seperti orang yang sudah hilang akal. Melihat aku, mata Mbak Siti terperangah. Perlahan ia bangun, duduk, membingkai kedua pipiku. "Nak, kenapa kamu tinggalin Mama lama sekali?" ucapnya. Kupikir ia begitu karena sudah mengenaliku. Senang aku datang, ternyata dia malah menganggap aku sebagai anaknya. "Nak, selama ini kamu pergi kemana? Mama kangen sama kamu." Mbak Siti memeluk erat dan terisak dalam, bagi seorang ibu yang memang merindukan anaknya. Aku membalas memeluk, kuusap punggungnya sembari ikut menangis. Begitu kehilangannya Mbak Siti pada calon anaknya, sampai membuatnya jadi begini. Aku menyuapi Mbak Siti makan, lalu setelahnya mengganti pakaian Mbak Siti. Begitu kubuka bajunya, aku terkejut bukan main, karena banyak lebam di sekujur tubuh. Di leher pun aku baru menyadari. "Ini kenapa Mbak?" tanya aku, menyentuh beberapa luka di tubuhnya. "Kenapa kamu panggil Mbak Nak? Panggil Mama." Ku tarik napas, lupa kalau Mbak Siti menganggap aku adalah anaknya. "Mah, ini kenapa?" Ku ulang pertanyaan. "Papa kamu kasar sama Mama Nak. Dia tega nyakitin Mama. Setiap malam, sering banget papa kamu selingkuh sama wanita lain di kamar dekat dapur. Katanya wanita itu lebih baik dari Mama. Dia bisa ngasih banyak uang dan bantu urusan papa kamu." Terpelongo aku mendengarnya. Apa ini semua ulah Mas Amir? Tapi bagaimana bisa? Mas Amir sosok yang begitu lembut dan sangat mencintai Mbak Siti, tega melakukan hal sekejam itu. "Siapa wanita yang Mama maksud?" tanyaku. Semoga Mbak Siti bisa menjawab lebih detail lagi. "Dia setan Nak. Kamu jangan sekali-kali masuk ke kamar itu. Nanti papa kamu marah dan kamu bakal dipukuli." Apa semua yang dikatakan Mbak Siti mungkin ini benar. Mas Amir tidak sesuai dengan orang-orang yang dikenal. Setelah membantu mengganti pakaian Mbak Siti, aku juga menemaninya hingga ia terlelap dalam dekapanku. Matanya sudah memejam, tapi dia terus berkata dan memohon padaku untuk tidak meninggalkannya lagi. "Iya, aku gak akan pernah ninggalin Mama," kataku untuk menenangkannya. Setelah Mbak Siti tidur, aku keluar kamar. Mas Amir duduk di kursi. Di atas meja ada laptop juga beberapa lembar kertas dengan segelas kopi. "Mbakmu sudah tidur?" tanya Mas Amir. Sambil menutup pintu perlahan, aku mengangguk. "Mas, aku izin tinggal di sini buat jagain Mbak Siti beberapa waktu ya Mas. Kasihan aku gak tega kalau ninggalin dia." "Kamu gak usah khawatir, ada Mas yang jagain mbakmu. Tapi Mas, sehari ini aja aku janji gak akan macam-macam ataupun besok aku bakal tidur di rumah bapak dan ibu lagi." Mas Amir menyesap kopi, meletakkan di meja, menompang kaki, tampak memikirkan keputusan. "Mas, tolong ya, untuk sehari ini saja." Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.